sekitar 271 lembaga yang bisa berangkatin kita buat magang ke Jepang. Berangkat ke Jepang lewat jalur swasta ini itu lebih mudah daripada kalian harus berangkat ke Jepang lewat jalur negeri, yaitu IM Jepang ya teman-teman. Welcome back to my channel, bre. Kembali lagi bersama gue tentunya di channel Koicang Channel. Makasih bagi kalian yang udah mengikuti video kali ini teman-teman, dan makasih bagi kalian yang udah subscribe mengikuti aku dari awal sampai saat ini ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis dan cara nggak langsung kalian menyemangati aku, selalu mendukung aku untuk selalu mengupload konten-konten yang bermanfaat tentunya di bidang magang, kerja ke Jepang, dan semuanya pokoknya tentang Jepang ada di channel gue nih teman-teman. Ya, ketika kalian udah subscribe, jangan lupa kalian nyalain tombol lonceng, karena ketika kalian nyalain tombol lonceng, setiap aku upload video kalian langsung dapat notifikasi dan langsung cek pantengin kuy. Ya. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas hari ini ya teman-teman. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Gini teman-teman, di video yang kemarin aku udah bahas tentang kelebihan magang ke Jepang lewat jalur negeri, yaitu IM Jepang ya teman-teman. Dan untuk video kali ini aku khusus pengen bahas lawannya, yaitu kelebihan magang ke Jepang lewat jalur swasta ya teman-teman. Kita tahu sendiri lewat jalur swasta itu PT di Indonesia itu ada banyak banget yang buat berangkatin kita ke luar negeri, tidak terkecuali buat berangkatin kita ke Jepang ya teman-teman. Jadi gini, lembaga PT yang berangkatin kita buat berangkat ke Jepang itu ada sekitar 271 lembaga yang bisa berangkatin kita buat magang ke Jepang. Itu semua lembaga ada di seluruh Indonesia, dari provinsi dan di daerah kalian masing-masing itu pasti ada. Oh my god. Wow. Jadi buat magang ke Jepang lewat jalur swasta ini ya teman-teman, itu lebih mudah daripada kalian harus berangkat ke Jepang lewat jalur negeri, yaitu IM Jepang ya teman-teman. Karena gini, tesnya pun agak lebih ringan sendiri dan persyaratannya pun nggak terlalu ribet lah kayak IM Jepang pokoknya. Nah, untuk video kali ini aku pengen bahas tentang kelebihan magang ke Jepang lewat jalur swasta ini ya teman-teman. Dimana jalur swasta ini mencakup semua PT-nya, aku jadiin satu ya teman-teman kelebihannya, dan aku bedain dengan yang IM Jepang. Oke. Untuk kelebihan yang pertama magang ke Jepang lewat jalur swasta ini ya teman-teman, itu buat waktu kita buat proses dari awal kita nggak tahu apa masuk ke LPK sampai kita berangkat ke Jepang itu cukup singkat ya teman-teman. Maksudnya cukup singkat itu ya kita butuh proses sekitar kurang lebih 6 sampai 8 bulan kita udah bisa berangkat. Bahkan kurang dari itu kita juga udah bisa berangkat, tapi juga tergantung dengan rezeki kalian. Jadi gini, buat IM sendiri kan berangkatnya itu prosesnya itu ada agak sedikit lama, sekitar 10 bulan sampai 1 tahun lebih ya teman-teman. Jadi itu buat lewat jalur swasta sendiri itu lebih cepat, karena buat pelatihannya sendiri itu nggak terlalu lama ya teman-teman. Kebanyakan buat pelatihan di swasta lewat jalur swasta ini itu cuma 3 bulan. Jadi buat pelatihannya aja 3 bulan, kalian nanti di 3 bulan buat pelatihan ini sebelumnya kalian masuk LPK dasar dulu, kalian di LPK dasar belajar sekitar ya kurang lebih 3 bulan juga. Terus di PT SO ini kalian belajar kurang lebih ya 3 bulan, kan jumlahnya 6 bulan. Itu kalian bisa langsung berangkat ya teman-teman. Jadi gini, buat kelebihan sendiri yang pertama tadi masalah waktu kalian berangkat itu bisa lebih cepat daripada di IM Jepang ya teman-teman. Untuk kelebihan kedua di swasta ini, tes yang kalian ikutin, tes masuk, tes rekrutmen yang kalian ikutin buat masuk ke PT ini atau buat berangkat ke Jepangnya secara langsung itu gak terlalu ribet dan tidak terlalu bertele-tele ya teman-teman. Mungkin tesnya ada beberapa, ada 3 kali tes, ada 4 tes, ada yang cuma wawancara, medikal, udah bisa langsung berangkat. Itu tergantung PT-nya masing-masing. Tapi kebanyakan itu pas sekitar 4 tes lah. Mulai dari wawancara, pasti itu, medikal itu pasti, ada juga yang tes bahasa, ada juga yang enggak, dan
buat tes keempat itu biasanya ada buat tes kelulusan. Maksudnya tes kelulusan ketika kalian udah belajar di PT tersebut selama 3 bulan, nanti kalian bakal ada ujian akhir di mana itu tentuin kalian buat lulus pelajaran selama 3 bulan itu atau enggaknya teman-teman. Tapi tenang, ketika kalian gagal di tes terakhir buat penguasaan bahasa selama 3 bulan ini, kalau kalian gagal, kalian hanya cuma mengulang doang, nggak sampai dikeluarin ya teman-teman. Mengerikan. Jadi buat tes sendiri itu di swasta ini nggak terlalu bertele-tele dan tesnya pun nggak terlalu banyak. Selain itu ya teman-teman, ketika kalian ya jangan sampai lah kalian di tes, kalian gagal di satu tahap tes, kalian itu bisa langsung lah mengulang di tahap tersebut, nggak perlu mengulang lagi dari awal kayak IM ya teman-teman. Jadi swasta ini kalian bisa mengulang di tes yang kalian gagal ini ya, mudah-mudahan kalian nggak ada gagal, kalian langsung dapat, langsung sekali tes kalian langsung bisa masuk ya teman-teman. Tapi terkecuali teman-teman tes medical check up. Kalau medical check up itu udah maksudnya udah fatal lah, maksudnya tentang kesehatan kalian. Nanti kalau ada kekurangan bagi kesehatan kalian, kalau masih bisa ditoleransi, ya kalian bisa masuk. Kalau penyakitnya udah berat, kayak mungkin kalian udah kena paru-parunya atau apa gitu, mereka nggak mau ngambil resiko ya teman-teman. Daripada kalian nanti diterima ternyata kalian mau berangkat kan juga ada medical, kalian gagal di situ, malah kalian tambah kecewa karena kalian udah belajar di PT tersebut kan, udah dapat perusahaan dan dijanjikan kan, kayak rasanya itu pasti kecewa teman-teman. Makanya mereka nggak mau ngambil resiko itu teman-teman. Kelebihan yang ketiga ya teman-teman, selain dari prosesnya cepat terus tesnya mudah, ini yang tiga ini yang terpenting, yaitu di pihak swasta ini, di PT ini pasti itu banyak toleransi ya teman-teman. Ketika kalian tes kurang dikit aja, kalian itu bisa dilolosin. Temanku kemarin di EM Jepang, dia itu masalah giginya yang gisul-gisul itu, kayak giginya bertingkat kayak gitu, tumbuh di atasnya atau di dalamnya, itu dia tetap bisa berangkat nggak masalah. Dan ketika tinggi badan kalian, berat badan kalian kurang dikit pun atau over dikit pun, kalian tetap bisa masuk dengan syarat nanti kalian bisa memenuhi target untuk kayak menggemukkan badan kalian, menguruskan badan kalian, atau kayak gimana lah tentunya. Mereka itu intinya mau memberi kesempatan bagi kalian ya teman-teman. Ada toleransi lah pokoknya buat tes masuk ke jalur swasta ini. Daripada di IM Jepang itu nggak ada toleransinya sekali, emang sangat ketat ya teman-teman. Mengerikan. Kelebihan keempat ya teman-teman, kalian dapat jobnya di swasta ini itu cepet banget ya teman-teman. Baru 1 minggu 2 minggu kalian masuk ke PT SO ini, kalian bisa langsung dapat job, itu kemungkinan besar bisa ya teman-teman. Tapi gini, kalian itu nanti dapat jobnya di swasta itu sendiri-sendiri masing-masing, jadi nggak bareng sama teman angkatan kalian, itu nggak bisa bareng. Jadi kalian itu dapat perusahaannya sendiri-sendiri, jadi menurut rezeki kalian masing-masing sendiri-sendiri, nggak bisa bareng kayak IAM kan, mereka dapat perusahaan bareng berangkat bareng. Di swasta kalian dapat perusahaan sendiri-sendiri, berangkat juga sendiri-sendiri teman-teman ya, jadi kayak gitu. Terus gini ya teman-teman, selain itu buat magang ke Jepang lewat jalur swasta ini, nanti ketika kita pulang, kita itu juga dapat sertifikat keahlian dari JITKO ya teman-teman, yang bisa kita gunakan di Indonesia atau buat kita balik lagi ke Jepang di perusahaan yang sama, atau kita pindah perusahaan dengan bidang yang kerjaan yang sama yang kita lakukan ketika magang tadi ya teman-teman. Jadi selain IM, swasta pun juga dapat sertifikat keahlian dari JITKO ini. Dan gini teman-teman, buat di swasta sendiri, nanti kita ketika udah selesai magang selama 3 tahun, kita juga dapat uang pensiun kerja, yaitu uang nanking yang kita setiap bulannya bayar ketika kita magang di Jepang selama 3 tahun, kita bayar itu semua. Ketika kita pulang, kita bisa ambil itu, kita urus selama kurang lebih 3 sampai 5 bulan, itu bisa dicairkan masuk ke rekening kita pribadi ya teman-teman. Tapi kalau di swasta ini kita nggak dapat uang kayak di modal usaha yang sebesar 70 juta itu kita nggak dapat, karena kita kan full dari
kita sendiri, nggak ada bantuan dari pemerintah ya teman-teman. Mengerikan. Kira aku sedikit menyenggol tentang kekurangan itu teman-teman. Buat kekurangan di swasta sendiri yaitu untuk biaya sedikit agak mahal sih di swasta ini, karena gini, semua biaya kita tanggung sendiri pribadi tanpa ada campur tangan pemerintah ya teman-teman. Tapi walaupun biaya mahal itu, kita berangkatnya pun lebih cepat ya teman-teman. Di swasta ini kan kita bisa milih job intinya. Kalau di M nanti kita diberi job ini ya udah ya seperti itu. Kalau di swasta kita bisa milih job, wah aku saya mau masuk ini, ya udah masuk perusahaan pertanian, peternakan atau gemba atau lain-lain, kalian bisa milih biasanya kayak gitu. Terus untuk kekurangan kedua teman-teman, itu tadi kalian nggak dapat uang modal usaha awal dari pemerintah ya teman-teman, karena tadi kalian nggak berhubungan dengan pemerintah, kalian juga bayar sendiri dari kalian sendiri lah tentunya, semuanya mulai dari uang semuanya dari kalian, dan tentunya nanti kita berangkat juga sendiri gitu ya teman-teman. Dan buat berangkat sama pulangnya kita itu juga pribadi lah, sendiri-sendiri, nggak ada temennya, kayak ada temannya paling ya satu perusahaan kita kayak gitu berangkatnya ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah risau, kalian mau magang di jalur apapun, mau IM atau negeri, itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Jadi kalian harus terus bersemangat. Semoga kalian yang mau berangkat semoga cepat berangkat, jangan khawatir, Jepang udah dibuka di bulan Maret ini teman-teman. Semoga kalian cepat berangkat, yang mau berangkat, yang mau baru proses, semoga kalian dipermudah, cepat dapat perusahaan, cepat berangkat tentunya, cepat kerja ke sini, bisa memenuhi cita-cita kalian, membantu orang tua kalian, menyenangkan hati orang tua kalian, dan bikin bangga mereka ya teman-teman. Ya, jangan pedulikan omongan tetangga-tetangga kalian, jangan pedulikan omongan orang-orang yang gak suka sama kalian. Buat itu sebagai motivasi buat kalian. Kalian jangan marah sama kalau dikatain sama mereka, katanya ke Jepang kok gak berangkat-berangkat. Ya kita tunggu aja tanggal mainnya kita berangkat. Nanti mereka bakalan hubungin kita, bakal nyari-nyari kita ketika kita udah sampai sini ya teman-teman. Karena aku juga ngalamin itu. Jangan lupa terus bersemangat ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan bosan ya teman-teman lihat channelku, konten-kontenku, dan jangan bosan lihat wajah dunia ya teman-teman. Sekian dariku, assalamualaikum.